Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali. Di hari ini kita akan update informasi mengenai perkembangan yang ada di dunia kripto. Jadi hari ini kita melihat bahwa kapitalisasi pasar yang ada di market kripto mengalami penurunan 0,79%, teman-teman. Jadi kapitalisasi pasar yang ada di market kripto hari ini ada di angka 2,54 triliun US dollar. Untuk indikator Fear and Greed Index hari ini ada di angka 54 atau netral, teman-teman. Kemudian mengapa pasar kripto hari ini mengalami penurunan? Jadi kita lihat di sini bahwa pasar kripto turun 1,05% menjadi 2,54 triliun US dollar dalam 24 jam terakhir, terutama dipicu oleh ketegangan geopolitik, teman-teman. Jadi alasan utama adalah ketidakpastian geopolitik terkait Selat Hormuz, kemudian berita yang bertentangan tentang gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, serta pembatalan blokade, ini memicu aksi jual besar-besaran yang sensitif terhadap resiko dengan Bitcoin memimpin penurunan, teman-teman. Kemudian alasan berikutnya, alasan sekunder, yaitu penularan masalah DeFi dari eksploitasi Kelp DAO yang menguras sekitar 294 juta US dollar dan menyebabkan kepanikan jual token terkait seperti AAV. Ini memperparah penurunan pasar secara keseluruhan, teman-teman. Kemudian pengurangan leverage ini juga menambah tekanan dengan open interest turun 4,8% dan likuidasi besar-besaran. Jadi ini ada sebuah proyek kripto yang bernama Kelp DAO ini mengalami serangan hacker, teman-teman. Kemudian juga masalah Selat Hormuz ini mempengaruhi market. Namun kita lihat untuk hari ini Bitcoin justru mengalami kenaikan 2,56% dalam 24 jam. Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 75.857 US dollar, teman-teman. Sementara untuk dominasi Bitcoin hari ini mengalami kenaikan luar biasa, teman-teman, 1,31%. Jadi dominasi Bitcoin hari ini ada di angka 59,6%. Artinya bahwa para investor atau para trader itu lebih banyak memilih untuk berinvestasi di Bitcoin dibandingkan altcoin, teman-teman. Namun hari ini kita akan membahas fokus tentang PP Coin, teman-teman. Jadi kita lihat di sini PP Coin juga hari ini mengalami kenaikan signifikan. Coba kita rubah ke rupiah, teman-teman, untuk PP Coin supaya angkanya tidak terlalu banyak. Jadi untuk PP Coin hari ini naik 2,95% ya, dalam 24 jam terakhir. Kemudian hari ini diperdagangkan di angka 0,06435 US dollar, teman-teman. Jadi PP Coin mengalami kenaikan. Kemudian kita lihat di sini untuk kapitalisasi pasar dari ini harganya 0,06435 rupiah, teman-teman. Jadi bukan dolar tapi rupiah. Kemudian kapitalisasi pasarnya hari ini kita lihat untuk PP ini ada di angka 26,62 triliun rupiah. Ini menempati peringkat ke-44 di coin market cap, teman-teman. Kemudian untuk volume transaksi dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan 1,45%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli PP Coin di angka 7,3 triliun rupiah, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk PP Coin ini ada sebuah informasi. PP ini disebutkan bersama Hedera dan Tron TRX sebagai altcoin terbaik di bawah 1 dolar dengan potensi pertumbuhan eksplosif pada tahun 2026, teman-teman. Jadi analisis ini mengakui bahwa PP berasal dari token meme murni tanpa roadmap resmi, namun menyoroti likuiditas tinggi yang berkelanjutan dan aktivitas perdagangan yang kuat di bursa-bursa besar sebagai kekuatan utama, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini adalah sebuah sinyal yang menurut saya cukup positif untuk PP karena menegaskan posisinya sebagai tolak ukur pergerakan pasar yang didorong oleh budaya meme coin, teman-teman. Dan pengakuan ini juga meningkatkan visibilitas, namun juga menegaskan bahwa
nilai PP ini sangat dipengaruhi oleh relevansi budaya dan sentimen pasar, sehingga membuatnya sangat spekulatif dan volatil dibandingkan dengan proyek yang berfokus pada utilitas, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, mengapa harga PP ini mengalami kenaikan pada hari ini? Jadi kenaikan PP sebesar 3%, jadi sempat naik 3,07%. Namun ini kita lihat koreksi sedikit. Oh, ini naik lagi teman-teman 3%. Jadi kenaikan PP sebesar 3% ini mengikuti kenaikan Bitcoin sebesar 2,15% dalam periode yang sama. Jadi kenaikan pasar yang lebih luas ini didorong oleh permintaan institusional yang besar dengan ETF spot Bitcoin di Amerika Serikat mencatatkan aliran masuk mingguan terkuat sejak pertengahan Februari mencapai total 996 juta US dollar, teman-teman. Jadi aliran dana makro ini meningkatkan kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan sebesar 1,78%. Apa artinya ini? Artinya bahwa pergerakan PP ini lebih dipengaruhi oleh masuknya modal ke aset kripto terbesar Bitcoin yang kemudian berdampak pada altcoin. Jadi bukan karena faktor fundamental dari PP itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat trennya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat sudah breakout ini, secara tren jangka pendek, ini trennya adalah tren kenaikan karena harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Tetapi kalau secara tren jangka panjang ini masih penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk sinyal technical analysis dari TradingView. Untuk moving average sinyalnya buy, untuk osilator netral. Namun kalau kita lihat di sini, kalau osilator kita gabungkan dengan moving average, sinyalnya hari ini adalah buy atau pembelian untuk PP Coin karena 11 indikator menunjukkan sinyal pembelian, sementara 6 indikator menunjukkan sinyal penjualan. Jadi sinyalnya adalah pembelian. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dengan berbagai informasi ini yang saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian PP Coin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang PP Coin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para pecinta meme coin PP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.